Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita terkait dengan Google Spreadsheet. Kali ini saya akan menyampaikan tentang filter. Ya, terkadang dalam satu database, tentang data seperti ini, kita perlu melakukan filter untuk mengidentifikasi atau mengobservasi data-data yang ada lebih spesifik. Misalnya di sini ada bagian program, kemudian misalnya teman-teman CRM begitu atau hal yang lainnya begitu ya. Yang ingin kita filter lebih spesifik. Nah, untuk menggunakan filter kita bisa menggunakan dua cara. Pertama menggunakan eh, toolbar yang ada di atas ya. Misalnya untuk melakukan filter kita tinggal blok mana tabel yang mau kita filter. Kemudian kita pilih tombol filter di sini ya. Tampilan filter kita klik saja, maka di sini langsung muncul eh, di headernya ini langsung muncul filter-filter yang mau kita lakukan. Misalnya di bagian CRM saya hanya ingin menampilkan data transaksi yang dilakukan oleh Didi Riyadi, misalnya begitu. Di sini bisa kosong di Mulki atau Sinta atau Tria Mega begitu ya. Jadi bisa kita pilih, bisa kita kosongkan semua. Ini kalau sepertinya kita filter menurut nilai atau menurut isi dari selnya ya. Nah, di sini misalnya kita hanya ingin menampilkan di diri Adi saja, berarti tinggal klik, kemudian klik OK. Maka secara otomatis yang muncul adalah seluruh transaksi yang didatangkan oleh di diri Adi. Begitu. Dan kita lihat urutan urutan barisnya itu tidak urut ya. Di sini 1, 2, 3, 11, 52, 101 dan seterusnya. Begitu juga kalau sepertinya kita ingin menampilkan filter di diri Adi dan Mulki, misalnya begini. Dari klik maka yang muncul akan dua orang ini begitu. Begitu seterusnya jumlah juga bisa kita lakukan filternya. Misalnya di sini kita bisa muat kalau filter mendapatkan nilainya kan beda-beda ya dari mulai nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar gitu ya. Nilainya sangat banyak. Bagaimana kalau sepertinya kita ingin memfilter sebuah rentang. Nah, kita kita tidak menggunakan filter menurut nilai, kita gunakan filter menurut ketentuan. Nah, filter menurut ketentuan, misalnya di sini ada yang sifatnya teks, teksnya berisi atau tidak mengandung atau dimulai dengan dan sebagainya begitu. Nah, kemudian ada yang filternya berupa tanggal. Nah, kita kalau untuk yang nominal tadi, misalnya saya ingin menampilkan transaksi-transaksi yang sekali transaksi di atas 100.000 rupiah begitu ya. Nah, berarti lebih besar dari atau sama dengan ya. Kita klik ini, kemudian kita masukkan nilainya di sini adalah 100.000 nolnya 5. Oke, kemudian kita klik oke. Nah, maka di sini semua transaksinya itu hanya akan memunculkan transaksi-transaksi yang nominalnya lebih dari atau sama dengan 100.000 rupiah yang dilakukan yang diterima oleh Didi Riyadi atau Mulki Fajriana Sentosa. Jadi ini double filter ya. Lihat bentuk filternya corong seperti ini aktif untuk CRM dan ini aktif untuk jumlah. Karena tadi kita melakukan filter di bagian CRM dan kemudian melakukan filter kedua di bagian jumlah. Kemudian kalau misalnya yang ini mau kita nonaktifkan ya kita tinggal pilih semua, diklik di sininya pilih semua supaya dia menampilkan semua transaksi yang dilakukan oleh teman-teman CRM. Nah, jadi di sini akan muncul nih Triamega dan juga yang lainnya begitu. Dan dia hanya akan menampilkan transaksi-transaksi yang di atas 100.000, yang lebih dari atau sama dengan 100.000 rupiah, karena kita mengaktifkan filter yang berdasarkan menurut ketentuan ini ya, lebih besar atau sama dengan. Di sini ada banyak lagi, ada kurang dari atau sama dengan, setara dengan, tidak setara dengan, antara, tidak di antara, dan formula khusus yang mau kita tetapkan. Atau kita juga bisa membuat filter tersebut berdasarkan warna ya. Kalau membuat berdasarkan warna, ini ada dua, ada warna teks dan ada warna isi. Seperti ini misalnya kalau ini saya filter warna isinya menjadi warna merah, kemudian yang ini misalnya saya buat warna isinya menjadi warna kuning, kemudian yang ini saya filter warna isinya menjadi warna kuning. Nah, kita bisa lihat di sini ada empat yang berwarna kuning ya. Kemudian ada 5 yang berwarna
merah. Ada empat yang teks yang berwarna kuning dan ada lima yang berwarna merah untuk isinya. Nah, satu itu berwarna kuning teksnya dan isinya berwarna merah. Ketika kita lakukan filter tadi, misal kita lakukan filter menurut warna, ini ada yang berupa warna isi. Misalnya saya ingin memfilter yang warna isinya warna merah saja, maka dia hanya akan menampilkan seluruh nilai tidak peduli apapun warna teksnya, kalau warna isinya adalah warna merah, maka dia akan tampilkan. Begitu juga kalau sepertinya kita mau filter, ini warna isinya kita kembalikan ke putih, gitu. Kalau sorry, yang putih, kemudian atau warna atau filter warnanya kita ubah ke warna teks. Warna teksnya saya ingin menampilkan teks berwarna kuning. Nah, maka dia akan menampilkan seluruh teks berwarna kuning. Jadi ini tidak ini hanya pilihan salah satu ya, mau menampilkan berdasarkan warna isi atau berdasarkan warna teks. Begitu. Begitu juga kalau sepertinya kita buat itu di filter di tempat yang lain gitu ya, filter-filternya. Ini bisa kita nonaktifkan dengan mengklik kembali, klik tidak ada gitu ya. Kita akan melihat semua, kita akan melihat semua ID donatur yang ada. Kemudian filter berdasarkan tanggal kita bisa lakukan filter menurut ketentuan. Ya, misalnya di sini kalau karena bentuknya tanggal, misalnya kita buat tanggal sebelum, misalnya begini ya, tanggal sebelum. Di sini ada hari ini, ada besok, kemarin, seminggu lalu, sebulan lalu, setahun lalu, atau tanggal tepatnya. Begitu ya, kita masukkan tanggal tepatnya, nilainya adalah misalnya karena di sini transaksinya tanggal 27 sampai 31 Januari, kita buat dia sebelum tanggal 29 Januari 2023. Seperti ini, kemudian kita klik di bagian bawah, oke. Nah, dia hanya akan menampilkan semua tanggal, semua transaksi yang dari tanggal 27 ya sampai dengan tanggal 28. Begitu. Oke, ini terkait dengan penggunaan filter melalui toolbar menu begitu. Apa yang menjadi kekurangan dari filter ini? Nah, ketika kita berkolaborasi dengan pihak lain, misalnya kita dengan teman satu kantor kita atau tim kita yang lain, maka kita akan mengalami kesulitan dikarenakan em, filter ini ketika orang lain menggunakan, maka kita juga sebagai apa namanya sebagai kolaborator itu akan melihat tampilan yang sama begitu. Jadi contoh misalnya di bagian ini sedang memfilter, nah kita akan melihat tampilan yang sama. Ketika kita filter yang lain, dia juga akan berubah begitu. Nah kira-kira begitu. Jadi untuk bagian kolaborasi ini tidak bisa dilakukan begitu karena ketika berubah yang ini berubah, ketika yang ini memfilter yang ini juga berubah dan seterusnya begitu ya. Jadi datanya sangat-sangat tergantung pada orang yang atau user yang melakukan filter tadi. Nah, jadi dan untuk dan untuk menyiasati itu ada satu lagi jenis filter yang bisa kita gunakan tanpa harus mengubah tampilan yang ada di data utama. Oke, seperti apa kita akan bahas di video selanjutnya. Sampai berjumpa kembali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.